hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Benar sekali. Ini juga aku mau ngasih tahu ke Bene. Hei Bene, aku juga aktor anjing. Ya itu kan bisa nanti, nggak mungkin dimasukin sama mereka juga pinter lah, masa tuh dimasukin. Tapi aku bener-bener ini mau ngasih tahu juga ke kalian harus nunggu aktingnya Bene bener-bener mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya di film ini. Bene bener-bener nggak bisa diganggu ketika di lokasi. Kalau aku sama Boris sama Cegel main-main ketawa-ketawa, Bene tuh disuruh ngapalin skrip sendiri. Ini udah mau ke set, Bene hilang. Bene pas take salah. Bene seorang cum laude dari Universitas UGM. Ya itu ya emang pinter di pendidikan, hitung-hitung gitu aja. Tapi daya ingatnya lemah kan. Bene daya ingatnya lemah. Dia habis ngapal di sini, diajak ngobrol hilang hafalannya. Sama ngatur intonasi susah. Iya sama Bene susah ngatur intonasi. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Makanya kita semua benar-benar harus ngapresiasi Bene. Bene luar biasa sekali. Kalau dengan aktingnya kemarin gak nyangka ngeri-ngeri sedap kenapa bisa segitu banyak penontonnya. Makanya Coko Ernest sudah ini menerima dinamika ini kan terjadi belum kelihatan pada saat di podcast kan, pada saat di lokasi syuting nih dinamika ini baru kelihatan. Nah itu pada saat menghadapinya gimana berarti? Tapi kan kita selalu percaya chemistry mereka itu kan udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Salah satu juga yang kita believe untuk jadiin ini film layar lebar karena kan biar gimana pun juga mereka berempat yang akan jadi tokoh sentral yang ya mungkin kalau di level aktor mungkin bukan aktor-aktor papan atas gitu, tapi kan kita belajar juga dari Ngeri-Ngeri Sedap bahwa ya memang bener kan. Tahu diri aja. Ini pun kita tadinya hari ini mau rilis sekalian poster tapi nggak jadi karena ternyata butuh waktu ngalusin mukanya Sophie. Butuh waktu loh ngalusin mukanya waktu itu. Jadi poster belum bisa dirilis ya. Trailer dulu hari ini. Tadinya mau sama poster. Terlalu jujur nih BH-nya. Ngalusin muka lo butuh waktu. Iya, takutnya bukan poster film, dikiranya korban skincare. Merkuri. Tapi kita selalu beli sama chemistry-nya mereka. Jadi ya ketika kita lihat di apa yang kita harapkan solidnya mereka di podcast di kehidupan nyata, ketika di syuting ya terwujud memang benar gitu. Yes, Bang Ajo gimana pada saat di lapangan dengan teman-teman Anda lain? Wah ini orang-orang banyak yang underestimasi. Ntar harus lihat actingnya Bene tuh mendekati siapa ya? Oh Kantara. Ini Oka antara aktor atau Oka antara siapa? Oka antara atlet perahu nafas. Ada pasti namanya Oka. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Iya. Enggak. Gue pernah ngedelek Oka antara dan Bene tuh ya segitulah. Bene kalau kami itu bercandanya Bene itu sekelas aktor luar. Iya. Bumblebee. Kayak robot. Enggak, bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dito dulu, Pak, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani mah Bene kalah. Bisa dibandingin lah. Gak bisa. Pokoknya misi gua di sini membuat Bene tidak kaku aja. Ini hari ini headline-nya. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada, Mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Ada beban apapun sama teman-teman semuanya dan ada satu PH yang kena tipu sama kita ya kita. Nah, kita palak. Jadi aku sih sebenarnya ya akhirnya gitu ada di sini tuh ya
satu hal yang tidak bisa kami sangka, tapi karena berprosesnya happy, bergembira, sesuai sama apa yang kita jalanin sih, semuanya senang gitu, tidak ada beban. Tapi setelah hari ini tuh kayak jadi stres juga ya maksudnya ya. Ini gimana nanti gitu. Tapi happy sih, aku happy. Happy ya. Kalau di sini karakter Bang Jengkel seperti apa lagi yang berbeda lagi, yang agak lain lagi? Baik, manis, ganteng gitu. Ada karakter gitu. Enggak, ya sama kayak yang Bang Ajo bilang, si skrip pun dibikin sesuai karakternya kita masing-masing. Jadi aku akan tetap menjadi ya di antara mereka inilah orang yang paling kosong kali ya antara mereka. Jadi disesuaikan karakternya. Siap, terima kasih. Kalau Bang Boris seperti apa? Gimana akhirnya nih rasanya agak lain dari berangkat berempat teman-teman terus jadi film? Ya, memang di tahun pertama kita ngeluarin konten audio tiba-tiba dikontrak sama eksklusif sama platformnya. Ya. Yang kedua ada lagi satu Chinese kena tipu, kita bikin YouTube. Dan yang ketiga ada lagi satu PH yang sangat luar biasa, PH yang selalu pengen mengambil resiko dari film pertamanya sampai sekarang di film ketiga. Ya sangat senang, tidak disangka juga, maksudnya dari apa ya, ini podcastnya kan kegiatan melawan sepi job waktu pandemi. Ya kan kita ngapain di pandemi, ya udah bikin podcast lah. Ternyata bisa sampai ke dalam ruangan bioskop ini dan nanti akan dijadikan film diputar di seluruh Indonesia yang membutuhkan biaya produksi MM-an. Ya tentunya sangat senang sekali, dan saya paling senang sih ngelihat Oki. Nah, itu dia. Di film ini. Akhirnya ya. Ya, bukan akhirnya. Actingnya, bro. Setelah di ngeri-ngeri sedap, Oki kan karakternya jadi anjing kan waktu itu. Ada satu anjing. Ada jadi anjing. Ketika mereka ngobrol sama Opung, ada anjing lewat. Saya. Karena Oki pernah ngomong gini, Bang Oki, emang ada di film itu kurang jeli, nonton lagi. Ada orang yang ketipu dan dia nonton lagi. Jadi anjing. Itu pun nggak masuk nominasi. Ya, dan kita juga bukannya Andi itu kayak yang lo baru nyampe rumah terus padomu lagi ngasih makan Oki itu. Tapi kayaknya itu juga nggak ada ya. Nggak ada di frame. Ada. Sedikit aja. Ya, kami dari Regalan juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Imaginary, Ko Ernest, dan Pak Dipa. Terima kasih banyak. Bene dong. Itu Bene lah. Kalau Bene gimana? Kali kan tadi perdebatannya adalah nggak mau fokus sebagai aktor aja, nggak mau ngedirect kali ini. Karena kan sebelumnya ngedirect filmnya jutaan terus gitu. Jadi setelah tahun pertama ada audio Spotify, terus tahun kedua YouTube, kita tuh sempat ngobrol, next kita ngapain nih? Nah mereka bertiga ini semangat banget gitu. Harus bikin film suatu saat kita gitu. Terus kata kapan lah ya? Terus pokoknya kita suatu saat harus jadi film. Terus aku bilang, boleh nggak aku nggak ikutan? Kalian tiga aja gitu. Kalaupun ikutan aku di awal meninggal ya, di scene awal gitu. Karena aku kan selama ini ya terbiasa di belakang layar gitu, tidak terbiasa di depan layar gitu. Jadi bisa kalian tanya ke mereka selama syuting itu, waduh itu aku nggak bisa diajak ngobrol, sibuk liatin skrip, baca skenario terus. Sementara mereka tiga kan sudah terbiasa kali di depan layar gitu ya. Jadi aku malah deg-degan gitu. Jadi ngelihat trailer tadi tuh kayak satu orang itu siapa ya? Kok ada di situ ya gitu. Jadinya itu juga mempertimbangkan untuk seorang Benny nggak sekaligus direct sekaligus main gitu juga ya? Iya, karena kan main itu pun sesuatu yang butuh fokus yang besar gitu kan. Dan kalau disambil dengan sutradara, aduh nggak dulu lah kayaknya ya, nggak mampu gitu. Dan bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Nggak apa-apa, ayo. Saya tarik belakang toh. Petsin lah. Ngapain kok petsin ya? Rumah hantu kita viral. Karakternya udah jadi ya. Biasa kan kita kalau nulis yang paling pusing karakterisasinya kan. Nah ini karakternya mereka udah jadi, orang udah kenal dan mereka punya personality yang beda-beda. Yang orang udah kenal gitu dari podcastnya. Dan yang unik dari mereka itu kan mereka tuh seringkali melontarkan storytelling kejadian-kejadian yang agak lain dalam kehidupan mereka. Itu kan trademarknya mereka gitu. Jadi ya udah berangkat dari situ konsepnya ini kayaknya memang harus filmnya kita tempatkan mereka berempat dalam sebuah situasi yang memang agak lain yang tidak biasanya gitu. Makanya ide penjaga rumah hantu ini cukup unik yang kita ambil dari situ, kita kembangkan bareng-bareng sampai jadi naskah. Dan setelah syuting sih ya yang menyenangkan karena mereka udah dapat chemistry-nya. Jadi memang benar-benar udah tinggal menjalankan
lakon masing-masing aja, dan mereka juga menjadi diri sendiri di situ, tidak berusaha untuk menjelma jadi karakter tertentu. Jadi ya cepat untuk nyambungnya, ya menyenangkan lah syutingnya, apalagi sama teman-teman sendiri gitu. Ya sendiri kan menariknya adalah dari platform podcast, kemudian juga mereka ada di digital itu di YouTube, dan sekarang di film kan pasti punya fans yang juga sangat fantasi juga di tiap platformnya tuh Bang Aco. Jadi kali ini dibawa ke ranah film. Ngobrol, ada kekhawatiran nggak untuk mendeliver mereka atau agak lain ini ke fans-fansnya masing-masing ada di audio dan digital? Takutnya fans beratnya kan sukanya sama audio gitu, pas ngeliat, waduh gua ada gambarnya nih. Takutnya mereka komplain gitu kan. Iya, saya lucu mereka kalau ada gambarnya. Siapa tahu begitu. Itu aja sih kekhawatirannya. Makanya ada kekhawatiran. Ya makanya kan nanti nonton. Oke, apa kenapa? Rencananya nanti kan penonton pas masuk itu dipakein tutup mata gitu. Jadi cuma denger suara. Jadi kayak dengerin podcast aja. Oke. Jadi kalau kita nanti roadshow ke Medan, misalnya ada orang yang nonton pakai tutup mata, ini kan agak lain pendengarnya gitu. Yang nggak pakai tutup mata itu pendengar umum berarti. Jadi jumlahnya nanti kita jumlah pendengar ya, bukan penonton. Iya, ada dua, jumlah penonton berapa, pendengar berapa. Gimana sih nih? Kita ada jumlah penonton, akan agak lain filmnya. Jangan sama lah. Baru film ini yang dikonversi jadi penonton dan pendengar ya. Jadi kita nggak laku di layar nggak apa-apa, tapi kan secara audio. Oh nggak ada juga. Viral. Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Oh kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Ini cukup cepat ya, tahu sendiri bahwa ini kan awalnya film ini dijebak sama anak-anak agak lain ya. Bahwa mereka punya impian berawal dari podcast, lalu ke YouTube, dan akhirnya sekarang ke film. Kita itu mengingatkan kita lagi-lagi, mungkin di sebelum preskon sebelumnya kita udah bilang bahwa mengingatkan kita sama Warkop yang mengawali karir dari dunia audio. Jadi sejarahnya agak mirip, kita berharap rezekinya juga mirip nih. Amin. Tapi bedanya jangan sampai meninggal duluan kali ya. Lucu banget sih. Mulutnya Allah. Jadi prosesnya sebenarnya lumayan cepat. Jadi ketika berawal dari Ernest waktu itu di bintang tamu YouTube-nya agak lain, sejujurnya hari itu juga terjadi diskusi. Premis apa yang akan kita lempar, semua tuh sebenarnya langsung terjadi diskusi. Kebetulan empat anak ini dari agak lain memang ide kreatifnya juga luar biasa. Mereka ngasih, ini salah satu juga dari ide mereka, ide ini tentang rumah hantu ini. Jadi Aco merangkai, Aco tuh punya mungkin waktu itu waktu yang cukup nganggur ya Aco ya. Jadi nulisnya juga cukup cepat. Dari awal kita udah strategi, kita September syuting, Februari akan tayang. Kita siap semua, siap. Ya udah, berarti dengan segala waktu yang kita punya, kita kesegerakan skrip. Jadi cukup cepat ya Aco, kurang lebih nggak nyampe sebulan lah. Aco bikin skrip, dibantu sama jadi teman-teman agak lain juga sebenarnya ngasih bantuan dari segi kreatif. Jadi ide ceritanya memang mereka berempat udah punya, mungkin kayaknya bahkan sebelum nawarin ke gua, mereka sendiri kayaknya udah sering ngobrol gitu. Kalau kita bikin film kira-kira apa ya gitu. Jadi mereka ngelempar tiga ide, 3 premis. Ini salah satunya kita sama-sama sepakat, oke, ini ide yang dari 3 itu kayaknya yang rumah hantu ini yang paling menarik. Baru kita duduk bareng-bareng sama Aco untuk brainstorm ceritanya. Dari situ Aco nulis sendiri gitu. Yang 2 tuh dilempar ke PH lain kan? Enggak. Kita masih ada hampir 20-an premis lagi kan? Masih aman sih. Beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini Dan. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kok ada informasi soal Pak Basuki? Untuk pertama besar kali muka aku di layar. Walaupun selama ini pernah, tapi kan 3 detik gak terasa. Ini besar kali muka aku di layar. Aku kayak, jadi juga ini film kayak gitu. Asli nipu kok Ernest. Terus ngerasa, ya kan waktu syuting tuh kayak ngerasa kayaknya nggak terlalu lucu lah gitu. Kalau pas tanya, lucu kan ini gitu. Kita gimana teman-teman lucu ya? Padahal ini film drama loh harusnya. Tiba-tiba film drama. Drama cinta-cintaan gitu. Drama cinta-cintaan. Tapi untuk saat ini aku sangat puas sama trailer filmnya. Official trailer yang lain gimana? Happy sekali. Happy ya, siap. Happy juga happy. Baru pertama nonton lihat di sini memang. Iya kemarin dari anak-anak sebenarnya ditawarin cuman berempat ya nggak usah lah nanti aja bareng-bareng aja lah sama rekan-rekan media gitu. Karena kalau
nonton duluan terus ya kayak sekarang kayaknya ntar reaksinya terlalu palsu gitu. Siap, itu dia dari teman-teman angka lain. Pertama mungkin kita akan langsung ngobrol ke Aquares sebagai produser dan juga nanti ke Dipa sebagai produser juga. Namun yang menarik adalah Aquares Imaginary baru aja merilis film keduanya itu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang sekarang juga masih tayang, masih banyak dapat sambutan yang sangat luar biasa juga dari penonton. Nah, sekarang langsung ngebut untuk menampilkan official kali ini ada warnanya ya. Ada warnanya. Tapi akan rilis duluan yang versi hitam putih ya? Enggak ada. Sama aja. Bukan. Kita pakai filter Instagram ya ini nanti. Sevilla. Nah, ini emang part of strategi dari Imaginary secara timeline atau emang seperti apa, Ernest? Jadi ketika ngerencanain ini kapan tayang, sebenarnya tuh kita punya ada dua kejadian yang berdekatan nih dalam awal tahun depan gitu loh. Ya. Jadi kita ada sebentar ini kita udah ngumumin tanggal belum sih? Ini sekali ya. Tadi udah ada. Jadi ada pemilu dan ada lebaran. Ya. Nah, jadi ini memang dua blok yang agak nanggung gitu. Jadi kalau ada di antaranya ntar kalau pemilunya ada putaran 2 dan segala macam jadi ribet. Lebaran pasti udah kita akan ngelawan film-film raksasa lah gitu. Jadi pilihan kita adalah setelah lebaran jauh atau sebelum lebaran dan sebelum pemilu gitu. Akhirnya setelah diskusi kita memutuskan udah deh hajar aja deh sebelum pemilu kita tayangin 1 Februari gitu. Jadinya memang agak deket sama Jatuh Cinta Seperti Film-Film ya 2 bulan lebih tapi ya kita sudah kalkulasi lah. Yes, jadi awal Februari akan langsung tayang di seluruh bioskop Indonesia dan dipastikan berwarna nggak trailernya doang. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu.